wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara yang berbahagia dan dimuliakan Allah, yang berhati baik, tidak ada keinginan yang jauh lebih mulia dari kita semua yang mengaku beragama, yang mengaku bahwa Rasul Muhammad SAW sebagai teladan kita, kecuali kita senantiasa memperbaiki akhlak kita. Akhlak punya dua dimensi. Vertikal kepada Allah kita harus baik, super baik, dengan memaksimalkan ibadah kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun dari salah, khilaf dan dosa, dan kita berupaya untuk memperbaiki hari ini lebih baik dari kemarin, begitu seterusnya ke depan lebih baik dan lebih baik. Ini vertikalnya, sehingga orang yang benar-benar berupaya untuk menjadikan akhlak secara vertikal kepada Allah baik, maka semakin tambah usia, dia akan semakin mantap di dalam beragama. Bertambah umur, dia semakin banyak pengorbanannya dalam rangka mewujudkan penerapan agama pada hidupnya orang itu. Secara horizontal kepada sesama manusia, orang yang benar-benar mengikuti Rasul Muhammad SAW sebagai panutannya, maka dia akan selalu memperbaiki perilaku, memperbaiki ucapannya, memperbaiki mindset atau pikirannya, termasuk doa-doanya, supaya tidak merugikan siapapun dalam kehidupan ini. Justru doanya mengundang kebaikan bagi orang lain, walaupun orang yang kita doakan tidak tahu kalau sedang kita doakan. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasul Muhammad SAW kedatangan seorang tamu yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, saya ingin disempurnakan iman. Saya ingin disempurnakan iman. Bagaimana caranya ya Rasulullah?" Coba kita renungkan, ingin disempurnakan iman. Apakah iman tidak sempurna? Ya mungkin saja karena pemahaman, karena kurang mendalami imannya, kemudian sampai di situ-situ saja. Nah, kemudian jawaban Nabi Muhammad SAW, elokkan akhlakmu, niscaya imanmu sempurna. Elokkan akhlakmu, niscaya imanmu sempurna. Innama bu'ithu liutammima makarimat akhlak, kata Nabi, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki budi pekerti. Maka kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaknya secara bertahap, secara graduate, harus berupaya meningkatkan kualitas akhlak kita. Yaitu tadi arahnya, akhlak kepada Allah kita perbaiki dengan ibadah yang sungguh-sungguh, tidak hitung-hitungan dengan Allah, karena Allah tidak pernah menghitung kepada kita tentang berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Maksimalkan dalam ibadah, siang malam hendaknya menjadi ajang bagi kita untuk fastabiqul khairat, menjadi orang yang terus menambah kebaikan-kebaikan yang tidak terbantahkan di mata Allah, sehingga Allah tidak bisa tidak kecuali menjawab keinginan luhur kita menjadi pribadi yang bahagia dunia akhiratnya. Ini vertikalnya, sehingga Rasul Muhammad SAW memberikan keteladanan buat kita bahwa Rasul memang luar biasa dalam ibadahnya kepada Allah, tidak ada duanya di tengah kehidupan ini. Sampai-sampai satu ketika beliau melihat keanehan di Masjid Nabawi itu. Ada tali-tali yang bergelantungan di cagak-cagak masjid, di tiang-tiang masjid itu. Rasul kemudian bertanya, ini apa? Kok banyak tali-tali bergelantungan?
Ya Rasulullah, ibu-ibu itu kalau malam hari itu menunaikan sholat lail di sini kalau capek pegangan tali itu ya Rasulullah. Kata Nabi gimana? Padahal sebenarnya mereka itu ingin membangun kualitas ibadahnya kepada Allah dalam rangka memperbaiki akhlak secara vertikal. Nabi mengingatkan, aku adalah Rasulullah, aku juga istirahat, maka kalau kau capek istirahatlah. Pada bagian lain Rasul berpesan kepada kita, capek-capeklah dalam ibadah, karena orang yang capek dalam ibadah tanda di hatinya ada kemenangan. Sehingga sebenarnya Rasul itu mengingatkan kepada kita bahwa dalam ibadah mari harus maksimal, tapi pada titik tertentu ketika kita sudah sampai pada titik rasa capek itu istirahatlah. Jangan sampai kita belum capek sudah istirahat, apalagi belum maksimal sudah merasa maksimal. Ini yang perlu kita hindari dalam hidup supaya kita benar-benar dicintai oleh Rasul Muhammad SAW yang beliau pernah menyatakan, aku rindu kepada saudaraku, aku rindu kepada saudaraku. Sahabat-sahabat saling melihat siapa yang dirindukan oleh Rasul. Apakah kami ya Rasulullah yang dirindukan? Oh, bukan, engkau adalah sahabatku, engkau hidup bersama aku, kenapa aku harus rindukan engkau? Engkau memang aku rindukan, tetapi bukan itu yang saya maksudkan. Terus siapa ya Rasulullah? Aku rindu kepada orang-orang yang hidup jauh dari zamanku ini, tetapi dan mereka tidak kenal aku, tetapi mereka mengimani kerasulanku. Siapa kira-kira? Ya kita ini hidup jauh dari Rasul 15 abad silam. Beliau hidup, sekarang sudah tidak ada lagi. Tetapi di hati kita ada gemuruh keimanan yang luar biasa. Dan kita ingin diakui sebagai pengikut beliau. Bahkan ada orang yang setiap hari membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat. Ada seorang teman yang senantiasa tanya kepada anaknya, nak, kamu sudah berapa ribu kamu baca? Berapa ratus, berapa ribu membaca sholawat hari ini? Untuk Rasulullah Muhammad SAW. Dilatih anaknya untuk memperbanyak baca sholawat. Maka kita juga perlu melatih diri kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasul Muhammad SAW. Karena orang yang membaca sholawat kepada beliau besok akan dicari oleh Rasul untuk dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Dan akhlak yang kedua yang horizontal itu hendaknya kita bangun dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika ada tamu anak muda datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya jagongan, ngalor ngidul. Kemudian terakhir bercerita bahwa besok pagi dia akan akad nikah. Mohon doanya kepada Nabi Ibrahim, mohon doa Nabi Ibrahim. Dia pamit pulang, selang beberapa saat malaikat Israel datang pula ke rumah Nabi Ibrahim itu. Malaikat Israel bertanya, siapa anak muda tadi? Oh, itu tetangga saya. Dan dia datang ke sini silaturahmi dan bercerita bahwa besok anak muda itu akan akad nikah. Apa jawaban Israel? Sayang ya, anak itu akan akad nikah besok pagi. Sementara aku mendapat perintah dari Allah, nanti malam aku harus mencabut rohnya. Artinya anak muda itu nanti malamnya meninggal dunia. Nabi Ibrahim, karena yang bercerita ini Israel, dia langsung percaya begitu saja. Ternyata besok paginya akad nikah berlangsung. Seminggu kemudian anak itu masih hidup. Sebulan, setahun, masih tetap hidup sebagaimana biasa. Satu ketika Nabi Ibrahim ketemu lagi dengan Israel. Katanya anak muda yang tetangga saja itu akan kecabut rohnya malam hari itu. Tapi sampai hari ini dia masih tetap hidup. Israel bercerita, saya sebenarnya akan menunaikan tugas Allah itu, tapi ada tugas susulan dari Allah melalui Jibril, bahwa anak itu tidak boleh dicabut, ditunda dulu cabut rohnya, karena malam harinya anak itu membagikan separuh dari kekayaan yang dimilikinya untuk orang lain, tetangga dekatnya.
Sehingga Allah memberi kesempatan kepada anak muda itu untuk terus berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik, berakhlak yang baik. Maka kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, kalau kita ingin diperpanjang umur, mari kita berbuat baik kepada sesama manusia, karena orang yang kita perlakukan secara baik itu akan mendoakan kebaikan untuk kita. Antara lain mudah-mudahan si fulan itu diberikan umur yang panjang, umur yang barokah. Itu bagian dari doa kebaikan yang Allah misalnya kabulkan, yaitu bagian dari perjalanan hidup kita. Maka bagi kita kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, akhlak kepada sesama manusia itu adalah penting dan perlu kita wujudkan. Kita tidak bisa menganggap remeh bahwa orang lain dalam kehidupan kita harus diperlakukan secara tidak baik. Karena kalau kita mau memperlakukan sesuatu yang tidak baik kepada sesama manusia, maka ketidakbaikan perilaku kita itu akan memantul lagi kepada kita dari orang lain yang merasa diperlakukan secara tidak baik itu. Dia akan balas dendam kepada kita. Tapi kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia, maka orang lain yang kita perlakukan dengan baik itu akan senantiasa berbuat baik pula kepada kita. Ya memang dalam hubungan kepada sesama manusia itu, bagi kita hendaknya perlu diingat bahwa kalau ada orang lain melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, kemudian kita jawab, kita balas dengan perbuatan tidak baik pula, maka apa bedanya antara dia dengan mereka? Sama-sama jahilnya, sama-sama bodohnya. Perbuatan tidak baik dibalas dengan ketidakbaikan pula, maka sama-sama bodohnya. Rugi kita. Maka ada yang, kalau misalnya ini Profesor Hamka yang menyatakan, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan perbuatan baik, itu wajar, biasa, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Yang mulia adalah kalau ada orang berbuat baik kepada kita, yang orang berbuat buruk kepada kita, kemudian kita balas dengan perbuatan baik. Itulah budi yang sangat agung, yang sangat mulia, dan itu dirindukan oleh kehidupan ini. Rasul Muhammad SAW akan ke masjid diludahi anak muda. Dilihat oleh Rasul, oh anak muda meludahi aku. Rasul punya penafsiran, anak muda ini ada yang bayarin, suruhan orang. Besoknya ke masjid lagi, diludahi lagi. Besoknya hari ketiga diludahi lagi. Hari keempat nggak ada yang meludahi. Di mana anak muda? Dicari oleh Rasul. Ternyata si fulan tadi, anak muda, sedang sakit. Rasul kemudian mendengar kalau dia sakit. Dia selesai dari masjid, segera pulang mengambil makanan dari rumahnya, kemudian dibawa ke rumah anak muda itu. Assalamualaikum ya anak muda. Kemudian anak muda menjawab, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dengar engkau sakit? Iya ya Rasul. Ini ada makanan dari saya, silakan makan. Saya doakan mudah-mudahan engkau bisa sehat kembali dan besok bisa melakukan tugas meludahi aku lagi. Ya memang tidak se-ekstrem itu. Kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak akan se-ekstrem itu Rasul. Tapi setidaknya menggambarkan bahwa Rasulullah begitu anggunnya perbuatannya, diperlakukan buruk oleh orang lain, dijawab dengan kemuliaan. Kapan kita akan bisa mewujudkan, walaupun mungkin sekuku hitamnya dalam kehidupan kita, kita merasa dolimi, tetapi kita balas dengan doa kebaikan buat orang yang mendolimi kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang ditanyakan oleh salah seorang tamu kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ingin disempurnakan iman. Apa yang harus saya perbuat? Kata Rasul, elokkan akhlakmu, maka imanmu akan sempurna. Mari kita perindah akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita dalam kehidupan ini, sehingga cocok dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Takhallakum akhlakillah, berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah. Apa akhlaknya Allah? Ya 99 sifat dan nama Allah itu akhlaknya Allah. Rahman, Rahim, kasih dan sayang. Allah itu kasih dan sayang kepada hamba yang diciptakannya dengan proses panjang, diberikan nikmat secukupnya dan bahkan berlebihan, tapi kemudian suruh ibadah nggak mau ibadah. Allah nggak marah. Allah
ampuni dosa-dosanya kalau dia bertaubat. Dan kalau dia kemudian move on, berubah menjadi baik, maka Allah tuntun dia menuju jalan terpendek, menuju ridhonya. Jadi Allah tidak pernah marah kepada hambanya yang menyalahi ketentuannya. Cuma Allah mengatakan bahwa orang yang berbuat baik balasannya ini surga, orang yang berbuat buruk balasannya ini surga. Silahkan engkau akan pilih yang mana. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain bagaimana Rasul memberikan contoh kepada kita, menyebutkan kepada kita kalau kita ingin disempurnakan iman, elokkan akhlak kita. Mudah-mudahan manfaat dan kita semua senantiasa menjadi pengikut setia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan besok kita bisa bertemu dengan beliau di surga Allah, dan kita kemudian dimasukkan golongan orang-orang ahli surga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul dan harapan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.